Dimonet dulu segala macam, prosesnya panjang. Iya ya. Nah, dan yang bertahan di sini memang harus orang-orang yang memang Sabar. jiwa petarung lah kalau saya bilang. Cuman memang dalam FB Pro kadang-kadang ada beberapa aturan yang memang tidak boleh dilakukan. Seperti contoh Meta ini, saya kasih tahu nih. Kenal? Oh, itu sebenarnya melebarkan dong kan. Oh iya. Dengan teman media sosial Ya, itu. tapi jangan begitu toh, ya, karena saya ada di sini. Tidak, tidak, begitu, tidak. tidak enak gitu. Jatuhnya kayak bagaimana gitu toh. Kalau memang Oke. Ya, malam kamu Ses. Malam. Terima kasih juga, sudah datang. Siap. Terima kasih sudah datang. Oke. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol malam ini. Siap. Tentang satu hal yang keren sih menurut saya sekarang tuh. Asik. Dan memang lagi viral. Lagi marak. Banyak peminatnya. Ya. Konten kreator di FB Pro. Ya, betul. Nah, beliau ini salah satu konten kreator dengan pengikut dan penonton banyak ya? Banyak. Belum sih. Belum. Ya hasil pantauan ya kita Belum. tapi dan sudah ada uangnya pasti. Ya, itu sudah pasti. Oke kakak, sibuk apa sekarang? Ya. Selain konten kreator, apalagi? Kalau sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk urus anak pondok. Karena memang lagi sementara membangun, ya pelan-pelan lah berproses. Ya. Sambil itu usaha juga tetap jalan. Paling itu sih. Usaha Lero komputer itu? Ya, layar komputer. Masalah. Karena kebetulan sekarang kan awal tahun masih masih banyak ya, hampir semua sekolah kan belum ada pencairan dana bos, kalau lain-lain kan belum ada toh. Jadi sekarang sambil sibuk dengan konten, pelan-pelan urus anak gubuk. Paling itu sih. Anak gubuk yang dimaksudin rumah Ya, kayak rumah lah, pokoknya rumah. itu tidak bisa dikategorikan anak gubuk. Ya, sih. Ya. Dia lebih ke bapak gubuk. Karena besar. Setelah itu tambah. Kan dia nggak besar toh, jadi. Oke, Kakak, tentang konten kreator, kenapa akhirnya kepikiran untuk terjun ke barang itu? Saya sendiri tidak membayangkan. Kakak jangan nangis. Tertawa ini, tertawa. Bisa lucu. Saya pikir kakak menangis. Jangankan Marno, saya sendiri sejauh ini saya kadang-kadang malah tuh saya berpikir, kok kenapa ya saya bisa terjun di dunia ini ya? Kadang-kadang saya kayaknya pantas tidak sih saya di sini begitu ya. Tetapi ketika saya menjalani proses dan ternyata menghasilkan, nah justru hasil itu yang membuat saya kayaknya ini bisa nih, jalan terus kayaknya nih. Iya. Begitu. Tapi kalau misalnya tidak menghasilkan, saya juga sempat waktu itu frustasi juga kan. Ini kan harus berproses dulu sampai 5.000 pengikut, terus harus dimonet dulu segala macam, prosesnya panjang. Iya ya. Nah, dan yang bertahan di sini memang harus orang-orang yang memang Sabar. jiwa petarung lah kalau saya bilang. Iya ya. Harus jiwa petarung. Artinya bahwa sekalipun contoh saya bilang bahwa kita semua pengguna Facebook, Ya. tapi tidak serta-merta bahwa kita bisa jadi pengguna FB Pro itu dengan bahwa kita upload video apa, tapi kalau tidak konsisten kayak gitu. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi kita memang harus konsisten. Apapun alasannya harus konsisten. Konsisten buat konten. Buat konten, upload, interaksi, banyak hal. Itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Oh, tidak hanya konten saja, tapi bahwa kita berinteraksi dengan. Betul. Biar kita punya konten misalnya sangat bagus sekali, ya sudah layak sekali untuk ditonton orang. Tetapi kalau kita tidak interaksi dengan teman-teman, tetap juga nanti kan imbasnya ke jangkauan juga nanti. Betul. Betul. Tapi begini, ya sekarang ini biar kita berdekatan. Kalau upload interaksi, bos. Iya, betul. Oke. Itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Ya tadi saling mendukung toh? Iya. Saling mendukung. Support. Kakak muat, contoh saya muat bahwa nol komentar saja. Kadang-kadang. Cuman memang dalam FB Pro kadang-kadang ada beberapa aturan yang memang tidak boleh dilakukan. Seperti contoh. Misalnya kayak ada kan yang kadang minta giveaway, misalnya minta bintang. Ayo dong kirim bintang. Itu sebenarnya kalau terbaca oleh sistem di sana sebenarnya itu jadi pelanggaran juga. Oh ya? Tidak boleh itu. Kalau kita live dikirim bintang tidak boleh. Tidak boleh. Ya artinya ini kita bicara ada yang
pengalaman sendiri, ada yang memang karena dari suhu-suhu ya. Jadi kita juga banyak literasi juga ya, kita membaca, nonton, kita cari informasi sebanyak mungkin tentang FB Pro, tentang aturan segala macam. Kita harus banyak mencari informasi. Harus itu. Harus. Macam teman-teman ada live di Facebook itu, minta kirim bintang dong, kirim bintang. Itu. Itu memang tidak boleh? Tidak boleh. Kalau setahu saya tidak boleh, dan ada juga beberapa suhu juga, itu mereka bilang bahwa tidak boleh. Tapi kalau kirim uang boleh? Oh, saya itu kayaknya saya orang pertama kayaknya kalau itu. Kayaknya semua mau kan? Jangan FB Pro, FB biasa aja mau. Apa lagi istilah tadi kakak? Di Bro, suhu. Tidak, kalau istilah itu biasanya kalau menurut saya pribadi itu kayaknya diciptakan oleh pengguna FB Pro sendiri tadi itu. Untuk yang sudah senior ya. Senior, jadi ada senior, ada suhu, ada ini. Dan kadang saya sendiri nih, kadang ini saya rasa saya rasa risih ketika saya ada teman-teman, ya maksudnya kita tidak bisa larang mereka juga kan begitu. Kadang, halo suhu, selamat siang suhu, selamat beraktivitas, ya banyak lah ya. Tapi dengan kata suhu itu kayaknya kok saya merasa bahwa kayaknya belum layak sih kalau saya. Pemain baru juga begitu. Kagak tahu kagak di suhu berapa? Nah itu dia, kadang-kadang saya bilang, iya kalau saya di sini suhunya panas, atau saya bilang suhunya dingin. Karena saya bilang, kayaknya saya ini belum layak. Masih belajar. Masih belajar sekali. Tapi satu sama tanya kakak, kira-kira kakak fokus di konten Tema. satu konten satu tema fokus tertentu, tema itu dalam tenggut ya apa saja kayak bikin cololan. Intinya menghibur. Kalau konten saya kebanyakan itu ya kalau kita bahasa Sumba itu roy pakok dah. Roy pakok dah. Jadi campur aduk. Jadi ya apa saja lah yang sekiranya menurut saya ya, tapi kan belum tentu viral ya. Menurut saya itu kayaknya ini punya potensi viral ini. Sudah saya muat. Gas saja. Kalaupun sebentar ya kadang yang nonton 5 orang, yang nonton 10 orang, ya sudah ya. Jangan terlalu merendah kak. Tidak. Tidak boleh. Itu contoh. Tapi kan jangan ambil anggap paling kecil. Contoh. Kita ambil sama foto itu. Ini ambil foto 5 like. Keren. Ternyata sudah lama ya? Apa? Kalau bergabung di Facebook ya dari zaman ya mungkin awal-awal kuliah itu mulai bergabung dengan Facebook. Facebook ya. Facebook sudah main Facebook lah sejak kuliah. Aktif di FB Pro. FB Pro itu saya baru bergabung kurang lebih di bulan April. Di tahun berapa? 2024. Oh, berarti Maret besok kita ulang tahun ini? Iya, kita makan. Pasti. Harus itu. Teman-teman nanti Maret itu kita sama-sama di ulang tahun FB Pro. Tapi nanti yang terakhir pasti kita sama ya. Jadi kalau saya merasa bahwa lambat sebenarnya saya akhirnya bisa gajian ya, termasuk hitungannya lambat kalau kita lihat dari aturan Facebook. Kalau Facebook itu mereka bilang bahwa ini 2 bulan 3 bulan sudah monet, sudah bisa monet. Dalam artian bisa gajian begitu. Sudah bisa gajian. Nah, kembali lagi tergantung konten kita, views konten kita. Kalau viewsnya sedikit ya 10 tahun juga tidak gajian. Tapi kalau misalnya ada istilahnya FYP, kalau misalnya FYP sampai juta-juta ya sudah siap-siap gajian. Tapi yang paling penting itu kita harus monet dulu. Monetisasi akunnya. Monetisasi akun. Nah, setelah itu baru kita bisa dibayar oleh Meta. Gajian. Meta ini saya kasih tahu nih. Kenal? Oh, itu sebenarnya Anglo Bekandung kan. Oh iya. Dia itu nanti kita bahas itu nanti. Meta. Karena kebetulan satu dia punya adik perempuan namanya Neta. Kan sampai jadi Bapaknya nama? Bapaknya itu Kelembu. Jadi jadilah satu kampung Kelembu Neta. Oh. Masuk sih. Tapi apanya saya juga sering nonton kakak punya itu. Suka menarik dibandingkan
dengan teman media sosial Ya, itu. tapi jangan begitu toh, ya, karena saya ada di sini Tidak, bro, tidak, begitu tidak. tidak enak gitu. Jatuhnya kayak bagaimana begitu toh. Kalau memang yang lain, bisa gitu yang lain karena memang bahwa agak sensitif menurut saya. Iya. Dengan kontennya kakak yang kakak bilang Roy Pokoda, itu ada konten yang memang di mana itu bahwa memang banyak viewersnya, Iya, banyak iya. like-nya, Banyak komentar. banyak komentar, banyak dibagikan. Itu memang biasanya itu bermain di konten apa saja kak? Kalau konten-konten yang saya punya yang biasa viral itu, awal saya dapat FYP itu ada konten saya dengan istri. Nah, istri itu jadi ada kita bikin adegannya, jadi saya dengan sapu mau lari marah-marah sama dia begitu. Nah, jadi kan ceritanya kayak suami-suami takut istri begitu nah. Nah begitu. Jadi Ras terkuat. Ya. ras terkuat di televisi. Jadi waktu itu konsepnya istri ini dia diam saja, posisi pasif saja. Jadi saya ini aktifnya pengen marah gitu ya, tapi di belakang saya ada 2 orang yang tahan gitu. Tapi saya bilang lepas sudah. Perasaan lanjut takut juga. Takut juga padahal dia di situ. Gitu. Jadi dia sampai 1 juta lebih lah yang nonton. Berarti ini kakak, macam contoh saya bilang punya istri, berarti tidak bisa buat konten itu karena memang saya bilang punya istri toh. Nah itu kadang-kadang itu apa ya? Ya ini mungkin sekali aja untuk edukasi buat teman-teman di luar sana toh. Iya. Jadi Harus punya istri dulu begitu. tidak itu kadang-kadang itu mungkin di luar sana masih banyak yang punya pemikiran seperti itu ya. Mungkin harus begini dulu baru bisa, harus begini dulu baru bisa. Jadi enaknya di Facebook Pro itu kita semua tuh punya kesempatan yang sama. Oke. Tuh enaknya bos Meta tuh itu. Jadi mau dia anak sekolah kah, mau anak kuliah kah, orang tua, orang dewasa, mau siapa saja, laki-laki, perempuan, mau Berkeluarga atau tidak? berkeluarga atau tidak, status itu tidak Intinya ada. konsisten yang konten. Intinya mau menjadi konten kreator sudah. Dan harus konsisten. Dan harus konsisten. Menurut saya keren ini. Iya. Hal sesuatu yang fenomenal. Kalau dulu kan kalau kita kenal konten kreator itu paling artis mereka itu. Ya. Dengan adanya ini barang ini jadi semua itu punya kesempatan yang sama. Betul. Termasuk ibu-ibu yang tidak pernah pegang HP misalnya. Iya betul. Kalau mau gas saja begitu. Gas saja. Semua orang punya kesempatan yang sama. Dan bertolak dari macam contoh ibu-ibu dan yang berumah tangga itu bapak mereka. Isi paketan 1 bulan itu 0. Mereka lebih ke kalau hanya penting tunggu ada WA yang masuk terus. Tapi ternyata bahwa ketika ada V Pro ini boleh dong. Boleh. Dong pikir pun saja boleh dong ketika dong itu terus aja bahwa Meta itu mempekerjakan. Saya solo kayak aja. Betul. Meta itu membuka pekerjaan. Yang penting gue konsisten. Pekerjaan mana sih kalau yang tidak konsisten orang bayar? Betul. Kau gali kubur aja ya. Kalau tidak gali kubur kan tidak mau ke orang bayar kan begitu saya kan begitu. Ya kalau kau tidak gali kubur, kalau kau tidak gali ya berarti bukan gali kubur. Jatuhnya bukan contoh kubur. Itu contoh. Keren. Followers berapa sekarang? Untuk sementara 85K sekitar gitu. Saya tuh bingung Dis. 85K ini saya pikir ini 80 apa begitu ya? Oh ternyata 80.000 maksudnya. Saya akhir-akhir bisa tahu setelah aktif di medsos ini di FB Pro ini. Oh 85K, oh 85.000. Akhirnya ikuti gitu. Kalau di warung-warung kan begitu juga. Iya toh, 12K. Iya, 12K. begitu. Kali MKH biasa ST. ST Apa lah? apa? Dan itu ST yang leher ayam. Leher ayam, biasa 7.000. Kan beli leher ayam. Kalau jual ayam potong tuh. Gorengan jangan hitung ya. Kan Itu titiknya di sini. Titiknya di sini nih. Ini orang ngeringan. Makannya berapa? Pengalamannya. Makannya 6, laparnya. Makannya 6, bacanya 2. Itu sih terbaik memang. Sekarang kita semua anak kos mana pelaku jadi kayak sama. Jadi kayaknya kita dalam ruangan itu pelaku semua kayaknya. Ini juga yang begitu. Kayaknya pelaku semua. Tapi ini dulu pernah kedapatan. Dix, Di padi, bagaimana? Bagaimana? di padi itu, dia kan cuma jual di panas yang ST. Ino baca RS.
Jadi waktu itu kita denda 7.000. Ya Noy? Bisa denda ya? Denda. Hanya karena salah omong. Salah omong. Dan puji Tuhan waktu itu, ini uang 5.000 sebuah 2.000. Denda sudin. Tidak bisa dia tahu. Aduh. Dari Bang contoh Kak. Sejauh bahwa Kakak jadi ini ada komentar memang mungkin agak komentar yang istilahnya agak kasar. Ya namanya pengguna media sosial tuh ya. Orang komentar mungkin agak kasar terus mungkin agak yang kurang ajar saya bilang ada banyak kayak begitu. Atau Kakak belum pernah ketemu? Ada lah, kalau itu sih pasti itu. Pasti ya. Hanya itu tadi maka sampai dari awal kita harus memang punya mental yang memang mental petarung itu. Jadi apapun tantangan dari luar itu kita harus hadapi sudah. Prinsipnya sudah mau apa yang penting Masa bodoh dan masa bodoh sudah. Kita fokus pada tujuan kita bahwa dengan bermain media sosial dalam hal ini Facebook Pro kita mau menghasilkan. Sudah kita jalan saja. Mau orang mau bilang begini ya. Bahkan bukan cuma di medsos tapi kadang di dalam kehidupan sehari-hari juga sering terjadi itu. Iya sih. Kita alami. Dan saya rasa hampir semua teman-teman saya yang pemain konten kreator ini saya rasa pasti mengalami itu. Saya pun teman-teman orang ini begitu juga semua. Oh ya? Memang agak sifat buruk. Maksudnya mereka sebagai pelaku atau? Dorang pelaku. Kakak pernah digaji oleh Meta? Iya. Pastilah. Sejauh ini adalah. Sudah saya sudah digaji. Bahwa kalau pertanyaannya digaji pasti digaji. Tapi apakah sudah atau belum? Nah itu yang harus kita itu. Jadi kalau saya sudah. Sudah berapa kali di itu? Nah, kalau saya sekarang bulan ini kali kelima sudah. Kali kelima? Kali kelima. Biasa Kakak terima tanggal berapa dia kipi rumah tuh? Saya memang lumayan ya. Di sini boleh bukan sih? Tidak sebut angka lah, tapi kalau yang pertama saya 2 digit lah. Yang pertama 2 digit? 2 digit. Oh, waduh. Kalau begitu saya pindah profesi kita pindah profesi dong. Jangan di YouTube. Tapi itu yang pertama itu dia diakumulasi dari mungkin setelah dimonet mungkin 2 bulan berikut baru saya bisa gajian. Jadi dia diakumulasi 2 bulan itu, makanya langsung besar. Nah akhirnya yang bulan-bulan berikutnya sudah di bawah itu juga. Monetisasi itu artinya akun yang sudah siap dibayar lah begitu. Dibayar oleh Meta. Apalagi kalau kontennya bagus tadi viral banyak nonton. Tapi juga sering terjadi bahwa walaupun kontennya dia FYP, pengikutnya banyak, itu bukan salah satu ukuran bagi Meta bahwa dia akan dibayar. Belum tentu. Nah, karena dia kan ada yang seperti itu tapi belum monet. Jadi kuncinya itu kita harus dimonet dulu. Nah, jadi sebelum monet, kalaupun kau punya viewsnya meledak, pengikutnya banyak, kontennya bagus, kalau belum monet ya sudah. Sia-sia itu konten itu. Ya bagi orang-orang yang mungkin sudah putus asa mungkin bisa dibilang sia-sia sih. Tapi bagi orang yang memang punya fokus ke depan memang kayaknya saya harus berhasil di Vipro ini ya. Dia petik itu sebagai motivasi lagi supaya lebih semangat lagi mungkin ya. Betul. Tergantung orang sih kalau menurut saya. Iya sih. Dan susah ya untuk dapat monet itu. Ya susah gampang lah. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau Kakak itu rumusnya apa begitu? Kalau saya pribadi ya kemarin susah atau tidak ya. Kalau menurut saya pribadi karena kebetulan saya monetnya termasuk cepat, ya saya bisa bilang gampang. Tapi bagi teman-teman yang monetnya susah, pasti bilang susah. Tapi maksudnya kan dari pengalamannya Kakak, pasti, karena saya begini nih makanya cepat begitu. Iya, dan itu juga saya sering bagikan ke teman-teman juga, teman-teman pemula ya. Sama-sama pemula, kita sama-sama pemula, tambah ke teman-teman konten kreator yang baru mulai gitu ya, baru mulai. Oh, berarti saya bukan kakak teman, tapi tidak perbaikan di saya soalnya. Ya kalau itu nanti kita omong di belakang. Kalau saya sering omong dengan teman-teman yang lain juga, saya bilang
usahakan kita bikin konten yang asli, sudah pasti itu. Ya. Karena kan banyak yang di-upload. Jadi konten orang, Iya, itu yang sering. Konten orang terus diedit sedemikian rupa, nanti di-upload lagi. Nah, itu namanya di-upload. Nah, kadang Meta membaca bahwa itu adalah di-upload. Kadang juga dia saya tidak tahu itu sistem kan. Jadi kadang lolos juga. Jadi ada juga teman-teman yang lain dari konten-konten di-upload itu dia bisa gajian. Dia bisa gajian. Oke, tunggu. Apakah memang itu mencontoh? Kakak sudah di monet akunnya. Iya. Saya pengguna juga, saya juga ini pengguna Facebook. Ya. Saya upload video. Atau teman-teman lain yang sudah di monet akunnya. Mereka download punya video itu, mereka upload ulang, semacam copyright istilahnya. Nah, Right atau copyright? Right. Bibir harus white. Right. Copyright. Semacam begitu. Terus mereka itu, padahal bukan mereka punya video, mereka hasil download. Saya karena memang saya bukan pengguna FB Pro. Terus mereka masukkan dalam FB Pro-nya mereka download. Apakah itu bisa baca begitu? Bisa dalam artian Dikatakan bisa di-upload? Dan mereka upload terus bisa mendapatkan itu. Kalau sejauh ini karena pengalaman saya juga sih belum pernah buat begitu sih. Jadi sejauh ini saya belum pernah apakah, tapi bahwa yang entah itu dia dapat dari mana videonya, intinya bahwa dari Facebook ketika dia di-upload ulang dan sistem terbaca itu bahwa itu sebagai konten. Copyright. Bukan. Itu kalau sistem baca sebagai konten upload. Nah itu sudah jadi pelanggaran jadinya. Iya ya. Ya, Memang sebaiknya yang konten yang real saja. Kalau bisa konten hari itu pertama. Yang berikut kalau bisa durasi. Maksimal durasi itu berapa menit? Ini kadang-kadang juga apa ya? Tidak menit. Banyak kadang-kadang aturan juga kadang-kadang membingungkan kita sebagai pengguna juga. Anggap ya kita ini kan karyawan Meta kan. Kadang-kadang kita karyawan juga bingung juga. Asik. Iya, kadang tuh keren. Jadi kadang kayak ada yang bilang 3 detik. Ada yang bilang minimal 15 detik. Ada yang bilang pokoknya banyak gitu. Tapi bahwa di bawah 3 detik. Di atas 3 detik. Tapi akhir-akhir ini ada lagi aturan, entah itu apakah itu aturan resmi atau hanya ini dari teman-teman konten kreator lain, bahwa dia harus minimal 15 detik. 15 detik. Dan awal saya dulu, mungkin saya rasa itu tadi pertanyaan tadi yang bilang, kira-kira apa nih yang bikin cepat monet ini? Kok yang lain kok tidak begitu ya? Iya. Kalau dari hasil hasil evaluasinya saya itu kayaknya karena mungkin durasi tadi. Durasi ya. Karena awal itu saya durasinya cukup panjang. Kadang sampai 30 detik. 30 detik kok panjang? Iya, kalau di itu termasuk panjang. Siapa sih yang mau nonton kita punya konten sampai 30 detik? Semacam reels kayak gitu. Reels kan, ada reels kan. Berarti saya punya video selain bisa cover lagu ini tidak dianggap. Itu kan. Ya sampai uploadnya di yang sebelah. Saya baru-baru aktif ini, saya mulai cover lagu ini. Oh iya, itu maksudnya bukan lagu yang saya nyanyi, tapi di pembungkusan itu saya anggap sudah itu bahwa saya di situ. Itu bagian cover maksudnya. Iya, cover lagu. Cover lagu. Oke. Nah, ini kan mulai FPP ini 2024 kan? 4. Lalu sekarang followers tadi berapa? 85k. 85k. Secepat itu ya? Apa ya? Iya sih, iya. Saya juga heran sih sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang ini misteri memang kalau FB Pro ini. Kakak bingung. Bingung juga saya kenapa bisa. Iko, tolong beli bintang 7 atau apa? Kenapa pakai kick off? Terus saya minta maaf, mohon saya pikirin. Kadang saya juga bingung. Maksudnya kadang tiba-tiba naik, kadang sebentar naiknya kayak lelet begitu maksudnya. Ada naiknya 1, 2, tapi tiba-tiba langsung naik 10, 20 cepat begitu ya. Dan yang pasti
kita punya followers naik itu pada saat kita FYP. Itu biasanya ketika konten kita lagi viral itu biasanya followers mengikuti biasanya. Biasanya. Berarti contoh satu videonya kakak ini yang memang menarik untuk yang lain terus dibagikan terus menjadi satu dari sekian video. Satu ini FYP. Tidak menjamin bahwa semua video itu FYP. Tidak. Kenapa Tidak. tidak dijamin? Nah itu dia setiap tahun kakak Meta jangan sampai dia penjaminnya kurang kali ya. Iya sih, maunya Mungkin ya, atau saya kadang-kadang cuma bingung juga. Saya juga bingung kadang-kadang ya. kamu jangan tahu sih, kita ngomong seriusin. Ya kadang-kadang bingung juga saya, makanya saya bilang kenapa? Ya maksudnya kan kalau seandainya semua kita punya konten ini, misalnya nih kita punya konten yang kita muat dan Meta sudah meyakinkan bahwa itu pasti FYP, kayaknya, ini jadi tiba-tiba langsung daftar di Pro, bikin konten langsung, ini kayaknya. Kakak tidak ada rencana ganti nomor toh? Nomor yang kemana mau coba kalau memang kakak FYP lagi bisa pergi room besok. Ya nanti biasa. Kan bisa di cover lagu tadi itu. Ya bisa. Biasa itu bisa diatur itu. Oh, saya suara motor bisa kakak. Jangan suaranya penyanyi, suara motor saya bisa. Wih, kakak tidak percaya saya betul ini. Masuk sih, masuk ya. Ini kayak sudah ada bahan ke apa ya? Ini kayaknya tidak. Sampai foto kagak tidak nyampe. Kalau soal hal-hal yang privasi terganggu tidak ya? Itu kan kebanyakan teman-teman kan muat konten itu yang kehidupan sehari-hari segala macam itu. Iya betul. Itu hampir ya. Bukan kalau yang hiburan itu kebanyakan tentang hal-hal yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari biasanya itu kebanyakan. Jadi harus menyentuh kita punya kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi karena saya juga sebagai pelaku, kalau misal ada yang merasa bahwa ini, saya rasa juga salah lah kalau ada merasa ini kok kenapa begini. Karena memang niat kita sini kan memang hanya untuk hiburan kan. Nah, di dalam hiburan kita menghibur orang, kita bisa dapat cuan. Nanti kan kita sama-sama. Jadi jangan salah, kita juga sebagai konten kreator ini setengah mati loh. Oh ya. Setengah mati loh. Iya, hari-hari Tujuannya apa? begitu. Konsepnya seperti apa? Mau seperti dan kadang-kadang juga mental kita juga tuh memang harus, saya awal bikin konten nih, aduh, kalau saya mau cerita kan mungkin dia bagaimana awal saya, mungkin satu episode sendiri loh Dix, betul, jangan tahan, lepas dulu, jangan tahan, lepas dulu, bukan begitu Dix, betul saya, Dix, Serius ini, Dix, tahan, saya kan bukan cewek ini, lu sama. Iya, kalau ini kan begini, lu sampaikan tidak enak kan, jatuhnya kan saya jadi horny kan masalahnya, jatuhnya ke situ masalahnya, bukan apa-apa, terima kasih aja. Permisi nih, buka. Begini nih, tapi dia begini nih, begini nih, Benar, sensitif. Udah lama-lama. Bintang tamu. Jadi itu tadi saya bilang apa namanya? Mana tadi? Itu apa namanya? Soal konten itu. Perjuangan tadi ya. Kalau kita bicara soal perjuangan tuh kadang ya bisa, kalau kita mau omong itu kita bisa satu episode sendiri. Bagaimana saya memulai dari awal tuh, aduh Dix, ampun. Kadang, jangankan orang lain Dix, dalam keluarga saya kadang ada berpikir, wih kayak ini ancang-ancang kasih keluar dari kakak nih. Dix, ada Dix, dan terjadi Dix. Saya sudah keluar dari kakak. Itu kayaknya. Ya itu kayaknya. Itu karena kontennya terberlebihan Ya, mungkin juga sih, maksudnya hanya kayak basa-basi saja sih mungkin ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kadang merasa, kayak kita kayak mungkin mereka merasa bahwa konten kreator ini kayak macam disepelekan begitu ya. Macam. Tapi ketika saya sudah menghasilkan, saya punya akun sudah menghasilkan,
Itu beda cerita, Dik. Nah, itu dia yang saya mau buktikan dari awal. Kenapa akhirnya saya bersama istri, dan termasuk istri saya yang selalu mendukung saya untuk tetap jalan terus. Termasuk istri saya. Jadi ketika saya sudah down, dia selalu ada untuk jangan begitu, harus jangan fokus pada tujuan. Karena kadang dia bilang begini, kalau aku berhenti sekarang, berarti apa yang ini Sia-sia sudah. ini omong ini, waduh, bagaimana? Jadi kita harus buktikan. Dan betul, puji Tuhan, sampai saya buktikan bahwa lewat konten kreator, lewat saya punya mungkin konten-konten yang ya kadang-kadang di luar nalar ya, kadang-kadang ya bisa menghasilkan. Dan pernah menghasilkan. Dan aja mau saya bilang bahwa kakak pernah dapat hasil dari itu Dan menurut saya ya setidaknya paling tidak saya bisa beli semen, bisa bayar tukang. Woi, keren nih. bagian lempar semen Lempar semen di ND. Oh, itu tadi. Itu tadi bakal saya tanya kan. Kira-kira mungkin saya bilang bahwa kakak punya pesan tidak buat mereka teman-teman yang baru memulai dengan bro, atau baru memulai dengan bro, atau mungkin punya niat dengan bro. Kira-kira pesannya apa? Jelas ya. Pesannya, kayaknya ini kayak berat sekali. Saya rasa Serius. Tapi ini serius ya, karena inti dari acara ini sudah. Edukasi. Oke, baik. Kalau soal FB Pro, saya untuk teman-teman yang pemula ya, kalau yang sudah suhu sih tidak perlu ikuti. Tapi untuk teman-teman mungkin yang baru memulai, yang paling penting pertama itu punya kemauan dulu. Kalau menurut saya, karena kita juga biar kita bagaimana juga kita ayo sudah Max, ikut sudah ini iming-iming hadiahnya banyak, ini apa gajinya besar, tapi kalau tidak punya kemauan juga sama saja. Jadi pertama saya rasa itu kemauan dulu, niat. Terus yang berikut ya pasti punya HP ya. HP harus wajib punya HP, punya akun, dan mau bikin konten yang memang bukan hanya untuk dinikmati oleh kita, tapi tujuannya kan supaya orang lain menikmati. Jadi bikin konten yang memang menarik. Dan harus konsisten. Itu sudah pasti, itu harus konsisten, sudah tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar kalau itu. Jadi misalnya konsisten itu maksudnya begini. Misalnya hari ini kita bikin konten 1 atau 2 misalnya, hari ini kita muat. Besok ya harus begitu juga. Berikutnya pun harus begitu. Termasuk foto. Nah, jadi kita kan sini kan ada foto, ada video. Jadi ada yang teks itu. Nah, teks juga itu kalau sudah di-mon itu tuh dibayar. Iya, jadi ketika nah, pokoknya itu kalau ada itu juga itu dibayar. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai, itu tadi harus serius untuk bikin konten, karena yang pasti bahwa ini dibayar, sudah pasti itu. Sudah pasti menghasilkan. Digarap secara serius begitu. Dan saya karena merasa begini, Dik. Dunia konten kreator ini ke depan mungkin bukan cuma sekarang dan ke depan, tapi mungkin sudah dari sebelumnya tuh ini sudah dijadikan sebagai profesi. Iya. Kalau menurut saya. Betul. Nah, apalagi ke depan. Semacam salah satu peluang kerja. Benar. Dan karena saya merasa kadang apa ya, maksudnya kadang-kadang kita mengeluh tentang susah nih cari kerja, setengah mati lapangan pekerjaan tidak ada. Sebenarnya medianya sudah ada loh, sebenarnya sudah disiapkan sebenarnya. Lo tidak tahu. Hanya kita sebagai pencari kerja tadi ini yang mau niatnya mencari uang tidak bisa baca peluang itu. Dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola dengan baik. Puji Tuhan, kakak mau sesar sini menghimbau mereka. Asik. Terima kasih banyak. Tapi terima kasih banyak Kak Moses. Siap. Senior terbaik. Asik. Sini. Pekerjaan tidak terganggu ya? Sejauh ini ya pastinya dari segi waktu kadang-kadang juga, tapi sejauh ini sih aman sih, masih bisa dihandle lah. Kakak mau diganggu? Besok lusa diganggu. Apa namanya itu program apa sih kalau yang kayak di artis itu Beda rumah. itu sih beda sih kalau beda rumah tuh.
yang kunjung rumah terus sampai sana ya apa Oh itu, sih namanya? lebih ke safari. Safari di Dharma Raya. Foto. Itu sih. Aduh. Oke, Kakak. Ada lagi? Terima kasih banyak. Oke, siap, Dik. Udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan lah teman-teman bisa Iya, semoga ada yang bisa dipetik lah. biar gajian. Asik. Kita suka atau mau? Mas mati. Wih. Kalian cuma dua ya? Mati, kamera tengok mati. Saya kan saya keras kan saya. Bukan di kaki, saya mau keras kan. Iya. Ini cuma dua saya. Tapi jujur saya katakan ini malam, Dik. Jangan kasih mati dulu. Wah, itu saya lihat tangan bergerak tuh. Jadi saya jangan. Dik, ini mana kau ganteng, Dik? Dik. Iya, saya juga rasa begitu. Ya. Oke, siap. Oke, siap.